semuanya, perkenalkan nama saya Ade Putri Wulandari, NIM AAB 117032. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa di sini ketua kelasnya? Ya, silahkan pimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Baik semuanya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah, berarti semuanya diberikan kesehatan, maka dari itu semuanya bisa hadir pada pagi hari ini. Baik, apakah kalian masih ingat dengan materi kita pada minggu lalu? Masih? Alhamdulillah kalian masih ingat, berarti pada saat saya memberikan materi kalian benar-benar memperhatikan saya pada saat itu. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Siapa di sini yang tahu apa itu teks prosedur? Saya akan tunjuk orangnya. Baik, Haikal, apa itu teks prosedur? Bisa dijelaskan? Iya, benar. Jadi, teks prosedur itu merupakan teks di mana di dalamnya itu terdapat langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Baiklah, itu tadi pengertian dari teks prosedur. Sekarang saya ingin bertanya, apakah ada yang bisa memberitahu bagaimana contoh dari teks prosedur? Saya akan pilih orangnya. Ya, yang di belakang, Alia, bisakah Alia sebutkan atau jelaskan apa contoh dari teks prosedur? Iya, benar. Salah satu contohnya adalah ketika kita membuat mie instan, langkah-langkah untuk membuat mie instan. Seperti yang kita tahu, untuk membuat mie instan kita harus melakukan beberapa langkah sebelum kita memakannya, yaitu yang pertama kita harus memasaknya dengan cara merebusnya menggunakan air panas, kemudian kita saring, kemudian kita beri bumbu, kita beri penyedap dan tambahan lainnya, baru setelah itu kita bisa memakannya. Baiklah, itu tadi adalah salah satu contoh dari teks prosedur. Sekarang kita akan membahas tentang isi struktur teks prosedur. Ada berapakah struktur isi teks prosedur? Silahkan, Abiu, ada berapa? Ada 6, Bu. Ada berapa? Ada 6? Kurang tepat. Saya akan tanya siapa lagi ya. Ya, si Rika, ada berapa struktur isi teks prosedur? Ada 5, Bu. Ada 5? Iya, benar, berikan tepuk tangannya. Ya, bisa dijelaskan, bisa disebutkan apa saja? Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga material, yang keempat langkah-langkah, yang kelima penutup. Iya, benar. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Rika. Ya, baiklah, benar yang dikatakan oleh teman kalian bahwa struktur isi teks prosedur itu ada 5. Yang pertama itu judul, yang kedua tadi tujuan, yang ketiga material, yang keempat langkah-langkah, dan yang kelima itu adalah penutup. Nah, jadi di dalam struktur isi struktur teks prosedur itu terdapat judul, di mana itu contohnya apabila
kita ingin membuat teks prosedur itu kita harus membuat judul terlebih dahulu. Contohnya, kalian ingin membuat nasi goreng, jadi kalian memberikan contoh yaitu cara untuk memasak nasi goreng. Nah, kemudian ada tujuannya. Tujuannya ini di dalamnya terdapat tujuan akhir kalian itu apa, yaitu membuat nasi goreng. Kemudian ada material. Nah, material ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi goreng. Nah, di dalam situ kalian menyebutkannya apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng. Kemudian ada langkah-langkahnya, ini yang terpenting. Nah, di dalam teks prosedur itu kalian harus membuat langkah-langkahnya dengan baik, dengan benar dan secara terperinci agar dapat dipahami prosedurnya. Nah, jika tidak ada langkah-langkahnya atau kurang salah satu dari struktur isi teks tersebut, maka tidak bisa dikatakan sebagai teks prosedur. Kemudian yang terakhir itu adalah penutup. Nah, di dalam penutup ini seperti kesimpulan akhir, di mana dari awal sampai langkah-langkah itu akan berisi tujuan akhir apa yang kalian jelaskan pada saat membuat nasi goreng. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa? Baik. Nah, itulah tadi beberapa isi struktur dari teks prosedur. Sekarang kita akan membahas jenis-jenisnya. Saya ingin bertanya kepada Tio. Ada berapa jenis teks prosedur yang Tio ketahui? Bisa disebutkan? Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Berarti ada berapa jenis teks? Ada 3, Bu. Ada 3 jenis teks prosedur. Jadi semuanya ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama itu ada jenis teks prosedur sederhana. Yang kedua jenis teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga ada jenis teks prosedur protokol. Nah, jenis teks prosedur sederhana ini adalah jenis teks yang langkah-langkahnya itu diambil yang bagian pentingnya saja. Contohnya seperti kita ingin menggunakan blender, itu hanya bagian pentingnya saja, yaitu hanya dituliskan langkah-langkahnya. Jika kita ingin menghidupkan blender, maka kita menekan tombol on atau hidup. Hanya seperti itu saja. Dan untuk teks prosedur kompleks ini adalah tipe prosedur yang sangat rinci dalam menjelaskan. Misalkan kita ingin memakai sebuah blender, nah tapi di dalam teks prosedur kompleks ini untuk memulai blender kita itu menjelaskan dulu bahwa kita harus mencolokkan kabelnya itu ke listrik. Kemudian kita itu harus membuka tutup blendernya, kemudian kita memasukkan bahan yang ingin di blender, kemudian kita menekan tombol hidup on, atau setelah selesai kita menekan tombol off mati, kemudian kita cabut, kita cuci blendernya. Nah, jadi dengan kata lain itu dari awal pemakaian sampai akhir itu dijelaskan. Nah, kemudian itu teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini bersifat lebih fleksibel. Maksudnya adalah di dalam langkah-langkahnya itu kita bisa membuat sesuatu itu tidak berurutan. Contohnya itu ketika kita membuat sop. Nah, untuk kita membuat sop itu, misalnya sop ayam, nah kita itu langkah-langkahnya itu kan ada yang kita memotong wortel, ada memotong brokoli. Nah, itu kan bisa saja dibolak-balik yang mana yang terlebih dahulu dilakukan. Pertama, misalkan kita bisa memotong wortel terlebih dahulu, atau kita memotong kentang terlebih dahulu. Nah, kurang lebihnya itu seperti itu. Bagaimana semuanya? Bisa dipahami? Sudah paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, maaf, maksud saya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Berarti sudah mengerti semua? Baik, saya akan memberikan soal untuk kalian kerjakan mengenai teks prosedur yang sudah saya jelaskan tadi.
sebelum saya memberikan soal untuk kalian kerjakan, saya akan membagi 3 kelompok. Nah, sekarang sudah tahu siapa saja kelompoknya. Silakan kalian membentuk tempat duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah saya tentukan. Ya, sudah selesai. Kemudian saya akan membagi soal untuk kalian kerjakan. Kelompok A, ya, kelompok A. Kelompok B, ya, untuk kelompok B. Kelompok C, ya. Nah, oke, baik. Perintahnya di situ sudah terdapat 3 teks prosedur yang berbeda-beda. Nah, di situ tugas kalian adalah kalian tentukan struktur isi teks prosedur tersebut. Kemudian kalian jelaskan apa isi dari teks prosedur tersebut. Kemudian setelah kalian tentukan isi strukturnya, kalian tentukan termasuk dalam jenis apakah teks tersebut itu. Maksud saya dijelaskan dari 3 jenis teks prosedur yang sudah saya jelaskan. Kalian tentukan teks prosedur yang kalian dapat sekarang itu merupakan salah satu dari jenis teks prosedur apa dari ketiga jenis teks prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa dipahami semuanya? Baik. Waktu mengerjakan 20 menit dari sekarang. Baik, waktu mengerjakan sudah habis, bisa dikumpulkan sekarang perwakilan saja. Ya, terima kasih. Nah, sekarang tugas kalian sudah saya terima. Saya akan periksa untuk pertemuan minggu depan. Nah, baiklah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga semuanya mengerti apa materi yang sudah saya jelaskan, dan semoga bermanfaat materi yang sudah saya berikan pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, baik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan jangan lupa untuk mengulang materinya setelah kalian pulang ke rumah masing-masing, agar kalian akan selalu ingat dan tidak mudah lupa mengenai materi yang sudah saya ajarkan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, itulah tadi video micro teaching dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video micro teaching saya ini terdapat banyak sekali kekurangan. Sekian dan terima kasih.